Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat semuanya adik-adik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Sadatul afadil hadratul mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para ustadzat, wabil khusus Imam Masjid An-Nur Brother Syekh Muhammad Awad beserta seluruh jajaran yang kita hormati, Wahid San selaku perwakilan masyarakat muslim Jepang yang ada di Fukuoka, yang kami hormati representatif dari Dompet Duafa Ustadz Aulia beserta seluruh jajaran, yang kami takdimi Ketua Nahdlatul Ulama PCI-NU Fukuoka beserta seluruh jajaran, dan juga Ketua Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah Fukuoka beserta seluruh jajaran, salihin, salihat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, termasuk yang belum kawin dan belum sunat ya. Semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam acara yang penuh berkah ini di kantor kecamatan terpadu ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh sampai ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadikan tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin Allahumma amin. Sesuai dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berhimpun, bermajlis ilmu, mengkaji kitabullah dan bersilatil arham seperti ini, ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurah-curahkan rahmat-Nya. Kita ini adalah makhluk yang sangat menghajatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu seperti disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 100 bagian. Yang satu bagian diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya mencukupi untuk seluruh makhluk, baik hewan, tumbuhan, manusia maupun jin, semuanya mendapatkan bagian rahmat Allah tersebut. Karena rahmat Allah ini yang merupakan kasih-Nya ini, maka kuda berhati-hati ketika melangkah agar tidak menginjak anaknya. Singa selapar-laparnya tidak akan memangsa buah hatinya. Demikian pula kita satu sama lain saling mengasihi. 99 bagian rahmat Allah yang lain dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, sempurna nanti dikaruniakan di akhirat, di dunia diberikan cicipan-cicipannya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa tersebut. Maka ada kasih yang maha pengasih, kasih-Nya tidak pilih-pilih. Ada sayang dari yang maha penyayang, sayangnya tiada batas berbilang. Dan kita berharap mendapatkan kesemuanya tanpa terkecuali. Maka dulu sesepuh-sesepuh kita mengatakan, jangan senang dulu kalau dikasih. Karena dikasih
belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jadi jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Masya Allah. Jadi jangan seneng dulu kalau dikasih, karena ada yang dikasih kekuasaan, namanya Fir'aun, ternyata tidak disayang. Ada yang dikasih harta berlimpah, namanya Korun, ternyata tidak disayang. Ada yang dikasih nasab mulia, namanya Abu Lahab, ternyata tidak disayang. Tetapi kadang-kadang kalaupun disayang, maka secara umum biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Kayak anak kita umur 3 tahun, 4 tahun, minta pisau, minta korek, minta petasan, minta cabai, minta gunting. Dikasih enggak? Kenapa kok tidak dikasih ibu-ibu? Karena sayang. Masya Allah. Jadi kalaupun ada doa kita yang belum dikabulkan Allah, mungkin belum dikasih karena sayang. Itu prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berkumpul bermajelis ilmu seperti ini, maka akan diberikan oleh Allah wahafathumul malaikah. Malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada yang hadir sepanjang majelis memohonkan ampunan untuk kita. Begitu majelis ini ditutup, maka dia akan kembali. A'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Kembali ke hadapan Allah untuk melaporkan kita semua yang bermajelis ilmu, yang ada di dalam kebaikan ini. Sehingga Allah bertanya, padahal dia maha tahu apa yang mereka harapkan. Mereka mengharapkan surgamu ya Allah. Kata Allah bertanya meskipun dia maha tahu. Memangnya mereka sudah pernah lihat surga? Belum ya Allah. Fa kaifa law ra'au jannati, kata Allah. Maka bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku? Belum pernah lihat saja, yakin. Yakinnya pakai qaf. Minta kepada Allah supaya diberikan surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta surga yakin, padahal belum pernah lihat. Kata Allah, bagaimana kalau manusia itu kayak kalian, wahai para malaikat, yang bisa lihat surga? Pasti mintanya lebih dahsyat lagi. Dan dari apa mereka minta perlindungan? Tanya Allah meskipun dia maha tahu. Kata malaikat, mereka mohon perlindungan dari neraka-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Memangnya mereka pernah melihat nerakaku? Wa hal ra'au nari, kata Allah. Kata malaikat, belum ya Allah. Wa kaifa lau ra'au nari. Bagaimana sekiranya mereka pernah melihat neraka? Pasti mereka minta perlindungan lebih serius lagi. Inilah pujian Allah untuk orang-orang yang berada di majelis ini. Dan malaikat-malaikat itu akan tetap berada di sisi Allah untuk menunggu kita. Kelak di pengadilannya Allah, mereka akan menjadi pembela-pembela kita. Maka orang yang hadir majelis taklim itu sebenarnya sedang mengumpulkan tim pembela dari kalangan malaikat. Karena pengajian yang beda lagi, malaikatnya beda lagi. Majelis yang beda lagi, malaikatnya datang yang baru lagi. Dan semuanya nanti menghadap Allah, melaporkan seperti tadi dan tinggal di sisi Allah untuk nunggu kita. Maka mbak-mbak yang rajin majelis taklim itu berarti rajin mengumpulkan tim pembela untuk pengadilannya kelak di hadapan Allah dari kalangan malaikat. Apalagi di Indonesia itu ibu-ibu itu setiap minggu ada pengajian 2 kali seminggu. Berarti setahun 100 tambah Ramadan, kultum subuh, kultum terawih, pengajian menjelang buka puasa 3 kali 30, 90 ditambah 100, 190 kali pengajian. Masya Allah. Setiap tahun terkumpul sebegitu banyak. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, berkumpul seperti ini menenteramkan.
Kita merasa punya saudara, kita merasa punya sahabat, kita tidak sendiri. Apalagi di negeri asing, di negeri yang jauh dari kampung halaman, berkumpul, dan yang lebih-lebih membuat kita tentram, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena tentram itu bagi orang beriman sumbernya karena ingat kepada Gusti Allah. Tentram itu sumbernya karena ingat kepada Khalik, pada pencipta. Kalau ingat makhluk biasanya menjadi sumber gelisah. Di Indonesia ingat motor gelisah, apalagi ingat cicilannya. Ingat rumah gelisah, apalagi ingat angsurannya. Jangankan ingat anak orang ya. Ingat anak sendiri saja gelisah. Jadi apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri aja gelisah. Yang ini jangan dilanjutkan, bahaya. Jadi ingat anak sendiri saja gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri saja gelisah. Yang ini jangan dilanjutkan. Jadi aman gitu ya. Ini semuanya Masya Allah. Itu ingat makhluk itu gelisah. Tapi kalau ingat Gusti Allah, tentram. Karena Allah lebih besar daripada semua masalah kita. Karena Allah lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita. Karena Allah lebih maha pengasih penyayang daripada semua kekhawatiran kita. Karena Allah lebih punya solusi bagi semua kesulitan kita. Itu makanya kemudian kita tentram kalau berkumpul bermajelis ilmu semacam ini. Yang keempat, keutamaannya orang kumpul-kumpul semacam ini, bermajelis ilmu di dalam taklim, tabligh adalah karena wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut nama kita semua satu persatu dengan bangga kepada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih terkenal di surga daripada di dunia. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mencintai kita, lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil Sayyiduna Jibril alaihi salam. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Siapa si fulan yang hadir di majelis ini? Ya Pak Fandi, ya Pak Dayat, ya Mbak Oki, ada Mbak Oki, ya Mbak Yanti, semua disebut-sebut nama Allah. Aku mencintai si fulan, kata Allah kepada Jibril, maka cintailah dia. Lalu Jibril mengumpulkan seluruh penduduk langit, mengumumkan cintanya Allah, memerintahkan penduduk langit mencintai yang bersangkutan, lalu hanya soal waktu sampai cinta itu turun ke bumi. Kalau sudah dicintai langit itu aman. Kalau terkenal di langit itu aman. Terkenal di bumi kadang-kadang agak repot. Mau check-in, petugas check-in minta foto bareng. Mau boarding di sepanjang lorong pesawat, semua menyapa. Padahal sini tidak kenal. Mau melakukan apa saja, ada yang ngeliatin. Terus kalau aneh, diviralkan. Terkenal di dunia itu merepotkan dan umurnya pendek. Ada yang terkenal setahun yang lalu masih tiap hari muncul di televisi, channel YouTube-nya masih rame. Tapi begitu meninggal, dia sudah nggak bisa live dari alam kubur kan. Dan kemudian sejarah hidupnya cuma 3 baris, di nisan yang berlumut nama si fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Betapa cepatnya dunia itu melupakan kalau kita hanya mencari perhatian sesama manusia. Begitu kita meninggalkan dunia ini, maka begitu sedikit orang yang akan mengingat. Tetapi kalau terkenal di langit, hanya soal waktu, bahkan ribuan tahun sesudah dia meninggal, manusia masih akan mengenang, masih akan mendoakan, masih akan terus mengikuti apa yang dikerjakan, menjadi pahala yang tidak putus. Saya sering mengambil contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Kira-kira waktu beliau hidup, berapa yang kenal? Banyak atau sedikit? Sedikit. Waktu Nabi Ibrahim hidup, yang kenal banyak atau sedikit? Sedikit. Dari yang kenal itu, yang sayang sedikit atau banyak? Lebih sedikit lagi, karena Raja Namrud dan pengikutnya nggak sayang sama Nabi Ibrahim. Warga kampungnya nggak sayang, malah membakar. Dari yang sayang, yang mendoakan banyak atau sedikit? Sedikit yang mendoakan. Tapi sekarang ribuan tahun sesudah beliau wafat, setiap muslim dalam sholatnya, mungkin ratusan juta jumlahnya, berdoa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Disebut terus namanya, tidak putus-putus. Dulu waktu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, wa'adzin fin nasi bil haji, panggil manusia untuk berhaji wahai Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana caraku memanggil mereka ya Allah? Mungkin kalau sekarang kita protesnya, ya Allah saya nggak punya pengeras suara, tidak punya akun Instagram, tidak punya follower, tidak punya grup WhatsApp. Itu ya. Nabi Ibrahim di zaman itu, gimana caraku memanggil? Tugasmu memanggil wahai Ibrahim. Siapa yang akan mendatangkan? Allah. Maka Allah yang akan mendatangkan. Hari ini daftar haji mengikuti panggilannya Nabi Ibrahim. Kalau di Jogja antrinya 35 tahun. Baru bisa berangkat. Kalau di Jepang ada kesempatan bisa berangkat, monggo yang bisa berangkat. Masya Allah. Panggilannya Nabi Ibrahim. Ratusan ribu orang. Jutaan orang setiap tahun melalui umrah maupun haji. Memenuhi panggilannya ribuan tahun. Dari zaman hidup beliau. Betapa menakjubkannya cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan manusia sesuai dengan panggilannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang kepengen cepat bisa naik haji? Semua pengen cepat bisa naik haji? Pengen. Kata Habib Umar Al-Mutahhar, amalannya 3 surat. Ini ijazahnya dari beliau. Amalan pertama surat Atin. Sering membaca Wattini wa Zaitun. Waturi sinin, karena ada lafaz wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yakni kota Mekah. Kalau kota Mekahnya ini dekat atau jauh? Dekat, karena ini demi kota Mekah yang aman ini dekat insya Allah. Itu surat Atin. Yang kedua surat Al-Quraisy. Karena dalam surat Al-Quraisy ada falyabudu rabbahadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang memiliki Ka'bah ini. Kalau Ka'bahnya ini dekat apa jauh? Dekat. Maka dekat Mekah, dekat Ka'bah. Yang ketiga kata beliau amalannya surat tanah. Kalau punya lebih dari 1, kira-kira misalnya kerja di sini, ditabung, dibelikan tanah di Indonesia, ditunggu ternyata kena proyek tol, gitu ya. Wah itu insya Allah lebih cepat. Gitu ya. Jadi surat Atin, surat Al-Quraisy, surat tanah. Satu guyon nih, enggak guyon. Ini serius gitu ya. Siapa tahu dengan surat tanah bisa haji furoda, bisa haji plus, lebih cepat, tidak nunggu puluhan tahun. Itu ijazahnya dari beliau gitu ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah ini saya lihat yang hadir ada banyak dari berbagai penjuru Jepang katanya. Ada yang dari Nagasaki? Masya Allah. Bagaimana, aman? Nagasaki aman ya? Karena dulu kita belajar sejarah kalau Nagasaki isinya bom atom gitu ya. Aman ya dari Nagasaki? Aman. Ada yang dari Kumamoto? Aman. Oh Masya Allah, dari Kumamoto. Ini tempatnya Kato Kiyomasa. Ya, kalau di sejarah Kato Kiyomasa sang pembangun
kastil-kastil besar di Jepang dan juga pembuat kapal yang berlapis besi yang digunakan untuk menyerbu ke Korea pada zaman Toyotomi Hideyoshi. Tapi sayangnya atau untungnya bagi Korea, Kato Kiyomasa sebagai panglima dikudeta oleh sahabatnya sehingga tidak jadi memimpin invasi ke Korea. Lalu pasukan Jepang kalah oleh armada lautnya Yi Shun-shin, laksamananya Korea yang terkenal di film yang baru apa? Admiral gitu ya. Kalau ada sequelnya sekarang setelah Admiral juga ada film lagi gitu ya. Ini malah diajak ngomongin film. Apa? Dari Kumamoto ke Kurume, ada dari Kurume. Wih, mbak-mbaknya, Masya Allah, barakallahu fikum. Lancar perjalanan? Naik apa tadi? Oh, naik kereta. Hujan-hujanan, Masya Allah, insya Allah berkah. Kena hujan, doanya mustajab, insya Allah, barakah. Dari Yame, ada Yame? Ada. Cuma satu. Oh ada, berdua, Masya Allah. Semangat selalu. Dari Kitakyushu. Kitakyushu ada. Oh Masya Allah. Dari Saga. Oh Masya Allah. Tepuk tangannya meriah sekali dari Saga. Dari Dazaifu. Ada. Dari Niyama. Ada yang jauh lagi dari Yamaguchi. Ada. Saya dapat laporan ada. Kalau di sini tidak ada berarti sedang bergerilya begitu ya. Mungkin nyari makan siang atau ke toilet kan enggak tahu. Asakura? Asakura ada. Oh, ada. Dari Kokura. Kokura? Oke, terakhir tuan rumah Fukuoka. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini luar biasa. Kalau asalnya dari Indonesia lebih macam-macam lagi ya sepertinya ya. Ada yang dari Jawa Timur. Oh ada. Ada yang dari daerah peradaban. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Ada. Masya Allah. Ya kayak kue. Orang ngapak ya orang kepenak ya. Kayak kue lah ya. Api kepol. Wes kencet atau durung. Iya. Ada yang dari Madura? Oh, ada. Istimewa, Masya Allah. Saya dulu pertama kali jembatan Suramadu dibuka, itu dulunya kan, saya kalau ke pesantren Banyuanyar di Pamekasan, itu biasanya naik kapal Roro di pelabuhan. Terus itu pertama kali naik travel, melewati atasnya jembatan Suramadu, ketepatan saya duduknya di samping supir. Saya bilang sama beliau, wah ini insya Allah Madura jadi maju ya Pak, ada jembatan Suramadu. Beliau menjawab, yo enggak maju dek. Loh, kok enggak maju kenapa? Kalau mau maju harusnya namanya Madu Surah dek. Kalau Suramadu, Maduranya tetap di belakang. Cerdas juga saya bilang. Ada kawan saya lebih ekstrim lagi ketemu orang Maduranya karena memang kecerdasannya luar biasa. Jadi dia orang Jombang namanya Ustadz Muhammad Nafdif Mashkur, turun dari kereta api lalu nawar becak. Pak, kauman dipinten, ke kauman berapa Pak? Kata tukang becaknya 10.000 dek. Loh, mahal Pak, jalannya kelihatan situ itu loh. Duh dek, bulan juga kelihatan dek. Sampean berani dah mencal ke bulan gitu. Masya Allah ya, luar biasa sih. Jadi kita diajak berpikir secara logis gitu ya. Siapa bilang kalau kelihatan itu artinya dekat? Baik, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala,
pertemuan yang sangat menggembirakan, membahagiakan. Kalau tidak salah, ini kunjungan saya ke Fukuoka untuk ketiga kalinya. Dan saya senang sekali bisa bersama teman-teman semuanya. Bahkan ada yang datang dari jauh-jauh. Mudah-mudahan silatul ukhuwah, silaturahim kita semuanya menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dalam manfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rizki kita luas dalam keberkahan, insya Allah. Bagi yang memiliki hajat-hajat, mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya. Bagi yang memiliki hutang, mudah-mudahan dilunasi hutangnya. Bagi yang memiliki cita-cita, mudah-mudahan Allah ridhoi semua cita-citanya. Amin. Baik, kita hari ini berbicara tentang cintanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di negeri yang jauh dari tanah kelahiran kita. Di mana kita semuanya dalam menjaga keimanan kita perlu perjuangan tersendiri. Tidak seperti di rumah di Indonesia yang setiap 25 meter ada masjid dan musola yang adzan. Di sini mungkin teman-teman jarang bisa mendengar lantunan adzan. Tidak seperti di Indonesia yang kesana kemari banyak TPA, TPQ, tempat ngaji, banyak majelis taklim, banyak acara-acara keagamaan, peringatan hari besar Islam, dan seterusnya. Di sini tidak mudah untuk mendapatkan suasana semacam itu. Dan kalaupun ada acaranya yang seperti yang kita sedang laksanakan hari ini, maka biasanya acara inti itu kalah dikangeni daripada acara untu. Untu itu gigi. Karena di kesempatan seperti inilah ketemu makanan Indonesia, betul. Masya Allah. Ini menjadikan kita teringat kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Keduanya menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama, bunyinya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kedua sahabat ini, yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan segeralah kamu susuli, kamu iringi perbuatan buruk yang terlanjur dilakukan dengan kebaikan supaya bisa menghapusnya, supaya bisa menebusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah, berbudi pekertilah, beretika-etiketlah kepada sesama, kepada semua manusia, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Maka ketiga perkara ini, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi panduan kita untuk berkisar di seluruh penjuru bumi, berpetualang di berbagai negeri-negeri. Dimanapun kita berada, maka apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu relevan, kapanpun. Di mana yang pertama beliau ingatkan adalah agar kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam makna, ingatlah bahwasanya Allah senantiasa maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi, maha membersamai
dimanapun kita berada. Tidak ada satu tempat pun di muka bumi, melainkan Allah mengawasi, melihat, mendengar, menyimak doa-doa kita, dan menjadikan kita insya Allah selalu berada dalam bimbingannya. Maka bertakwalah kepada Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun kamu berada. Kita semuanya patut merenungkan pesan ini sebagai satu panduan di dalam hidup kita, bahwa tidak ada satu tempat pun, satu waktu pun, kecuali kita dalam pengawasannya Gusti Allah. Agar dengan demikian kita berhati-hati. Jadi makna kata takwa itu di antara makna yang paling sederhana menurut para ulama adalah makna hati-hati. Seperti dalam dialog antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di mana Sayyidina Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, salah satu maha guru Al-Quran, Imam Masjid Nabawi pada saat itu. Wahai Ubay bin Ka'ab, apakah yang disebut takwa? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab dengan pertanyaan balik. Kata beliau kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat yang remang-remang, tidak begitu jelas, di situ banyak onak, banyak duri, banyak lubang jebakan, dan banyak bahaya? Sayyidina Umar menjawab, iya, aku pernah melewati tempat semacam itu. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu apa yang kau lakukan? Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, disitulah aku berhati-hati. Aku berhati-hati. Fadzalika taqwa, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, maka itulah yang disebut sebagai takwa, yaitu berhati-hati. Maka makna takwa itu ngatos-atos, berhati-hati. Karena apa? Karena Allah Maha mengawasi. Karena Allah Maha melihat, sedangkan di dunia ini ada banyak hal yang remang-remang, ada banyak hal yang tidak jelas, ada banyak bahaya yang mengancam, ada banyak bahaya yang mengintai di sekitar kita, di sepanjang perjalanan kita. Hati-hati, jangan sampai misalnya karena pekerjaan, lalu kita na'udzubillah ninggal sholat. Meskipun kadang-kadang jadwalnya begitu padat, sulit mendapatkan izin waktu sesuai waktunya, tetapi kita tetap mengupayakan bisa sholat. Kalaupun harus dijamak karena pekerjaan, tetapi kita tidak meninggalkan sholat. Hati-hati. Karena sholat ini ukuran kita untuk tetap menjadi hambanya Gusti Allah, untuk tetap menjadi umatnya Rasulullah. Hati-hati dalam soal makan, soal minum di negeri asing. Karena kemudian sekarang sudah tersedia aplikasinya untuk ngecek apakah makanan yang bisa kita makan ini aman secara syar'i. Apakah dia bersertifikat halal, ataupun kalau tidak bersertifikat halal, apakah dia kemudian tidak mengandung atau mengandung bahan-bahan yang diharamkan, atau apakah dia melewati proses yang tercampur dengan yang diharamkan ataukah tidak. Hati-hati. Apalagi kalau itu bukan soal yang darurat, bukan soal hidup mati. Artinya ada alternatif yang lain, bisa memilih yang lain, bisa mengambil produk yang lain, dan tidak harus saat itu. Tentunya kita bisa menerapkan takwa dalam makna hati-hati. Karena soal halal haram itu adalah soal doa kita, hubungan kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan ada orang yang dia itu dalam keadaan safar, musafir. Musafir itu mustajab doanya. Doanya makbul seharusnya. Dan orang ini dalam keadaan saum, puasa. Orang puasa juga mustajab doanya. Dan orang ini dalam keadaan madlum, terdolimi keadaannya. Dan orang ini mengangkat tangannya ke langit, memohon kepada Gusti Allah. Sedangkan Allah malu kalau ada hamba mengangkat tangan ke langit, lalu diturunkan dengan tangan hamba. Jadi dia untuk mendapatkan istijabah, mendapatkan dikabulkan doanya oleh Allah, itu syaratnya pepak. Seharusnya doanya sangat makbul. Seharusnya doanya sangat mustajab. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, tapi bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sementara dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia memakai pakaian yang haram. Jadi yang haram kok nempel di tubuh kita, itu menghalangi doa diijabah, menghalangi ibadah diterima. Ini yang menjadikan kita harus hati-hati tadi. Jadi takwa, hati-hati dalam segala halnya, dari soal kita menjaga ibadah-ibadah kita, dari soal kita menjaga diri kita, menjaga anggota badan kita. Maka seperti digambarkan Rasulullah, di dunia ini hendaknya kita seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Orang asing, hati-hati. Orang nyebrang jalan, hati-hati. Di semuanya hati-hati. Dan kalau takwa ini kemudian menjadi orientasi kita untuk diwujudkan, maka disitulah salah satu pintu cintanya Gusti Allah. Karena di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka mari kita jemput cintanya Gusti Allah. Biasanya khutbah Jumat itu juga ada nasihat tentang takwa. Kita diajak untuk bertakwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena takwa itu sesungguhnya pintu bagi banyak kebaikan. Misalnya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ketika kita diajak, mari kita bertakwa, sebenarnya kita diajak, mari menjadi yang paling mulia di sisi Allah. Atau ketika Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dijadikan jadinya jalan keluar dari segala masalahnya dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka sebenarnya ketika kita dipanggil, marilah kita bertakwa, artinya mari menuju solusi dari semua masalah kita dan mari menuju kepada rezeki karunia dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketika kita kemudian diseru untuk bertakwa, karena Allah mengatakan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagimu furqan, kepekaan hati untuk membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, yang patut, yang tidak patut. Maka insya Allah diajak bertakwa itu berarti kita diajak untuk menjadi orang yang hatinya lembut, halus, peka, yang bisa membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang patut, yang tidak patut, yang halal, yang haram, dengan sangat mudah. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Dan apalagi kemudian ketika kita memahami barang siapa bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya. Maka sebenarnya ketika kita dipanggil, mari kita bertakwa, artinya adalah mari
agar semua urusan kita dimudahkan. Jadi karena kita ini kadang-kadang merasa berat atas perintah takwa, karena kita mendengar takwa itu tuntutannya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kita jarang diajak, mari kita bertakwa, yang artinya adalah menjadi makhluk yang paling mulia, yang artinya adalah diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dijadikan jalan keluar solusi dari semua masalahnya, dijadikan mudah segala urusannya, diberikan oleh Allah kepekaan hati untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Maka wallahu yuhibbul muttaqin, Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Ini pertama. Bagaimana menjaga cinta Allah di negeri Sakura ini? Bagaimana menjaga cinta Allah di negeri yang jauh dari kampung halaman ini? Caranya adalah dengan bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang hati-hati, menjaga diri kita, insya Allah di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan cintanya. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah dimanapun kamu berada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal dan juga kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Allah dan Rasulnya tahu, kita ini sudah ngati-hati, kita ini sudah menjaga betul-betul, kita ini sudah sekuat tenaga berusaha untuk ojo leren dadi wong apik, jangan berhenti jadi orang baik bagaimanapun caranya. Tapi kadang-kadang kita tergoda bujuk rayu setan. Kadang-kadang kita terbawa oleh hawa nafsu. Kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita alpa, manusiawi. Kita salah, kita lupa. Kata Imam Al-Ghazali, manusia itu al-insan. Maka dalam kata al-insan yang artinya manusia itu ada kata unsun, artinya lembut, jinak, alus. Manusia itu unsun, lembut, jinak, alus. Ada kata nausun, artinya dinamis. Orangnya bisa berubah. Dia 5 menit yang lalu dengan sekarang mungkin sudah beda. Dan ada kata nisyanun, artinya lupa. Jadi manusia itu insan. Insan itu ya unsun, ya jinak, ya halus, sehingga kemudian bisa dididik adabnya, akhlaknya. Nausun, maka dia bisa berkembang, punya keterampilan ini, keterampilan itu, potensi ini, potensi itu. Dan dia nisyanun, dia gampang lupa. Tapi lupa itu karunia. Kalau waktu kecil kita jatuh lalu sampai sekarang ingat, gak lupa-lupa, traumatik. Gak berani jalan nanti. Gak berani naik tangga. Gak berani naik sepeda. Gak berani kemudian bepergian sendirian dan seterusnya. Maka dari itu Allah mengaruniakan sifat lupa pada sebagiannya. Tetapi lupa itu juga kadang-kadang membuat kita lupa pada peringatannya Allah. Lupa pada wanti-wantinya Rasulullah. Lupa alpa, kemudian setan datang. Bergabung dengan hawa nafsu dan dorongan-dorongannya sehingga kita jatuh dalam kesalahan. Maka kalau sudah jatuh dalam kesalahan, terlanjur melakukan kemaksiatan, kata Nabi SAW, wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha. Segera susuli dengan kebaikan. Jadi penjenengan bukan tidak boleh, tidak pernah salah. Bukan tidak pernah salah. Bukan tidak pernah dosa. Bukan tidak pernah keliru. Bukan tidak pernah alpa. Bukan. Anda tidak dituntut menjadi sempurna. Tidak. Tetapi justru kalau punya salah, kalau punya alpa, kata Nabi, segera susuli dengan kebaikan. Ini prinsip berikutnya. Yaitu bergegas-gegas menyegerai apa yang terlanjur buruk dengan kebaikan. Maka dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kalau melakukan kesalahan segera mereka susuli dengan sholat, dengan sedekah, ya, dengan melaksanakan puasa sunnah misalnya.
apapun yang bisa menurut mereka menebus kesalahannya, menebus dosanya, itu dijalani. Ini bagian dari ikhtiar kita, upaya kita untuk menjaga kita selalu dalam orbit kebaikan. Jadi berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW ini, maka di dalam Al-Quran Allah cinta kepada 3 macam manusia. 3 macam manusia. Yang pertama, Allah itu cinta kepada innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Salah lalu bertaubat. Kata Nabi SAW, bahkan jika kalian gak pernah berdosa, Allah akan lenyapkan kalian ganti dengan satu kaum yang dia lalu berdosa, lalu bertaubat, lalu Allah ampuni karena Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Bahkan dalam sebuah riwayat tentang kejadian di zaman Bani Israel, ada seorang nabi berperjalanan dengan seseorang, mereka di dalam perjalanan tersebut dinaungi oleh awan, tidak kepanasan meskipun di gurun pasir. Wah, nikmat, teduh, adem. Si orang yang bertobat ini sambil terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah di sepanjang perjalanan, bahkan malu-malu takut-takut pada nabi yang ada di dalam perjalanan bersama dia. Begitu mereka sampai di pertigaan, ya, yang satu harus belok kanan, yang satu harus belok kiri. Yang nabi dan orang ini harus kemudian berpisah jalan. Sang nabi mengira awan itu memayungi dia karena dia adalah Nabiullah. Dipikirnya nanti awannya ikut dia. Ternyata Masya Allah, awan itu mengikuti si orang yang bertaubat, gitu ya. Dan dari situlah sang nabi kemudian mengatakan, Masya Allah, ternyata orang yang berdosa lalu bertaubat lebih mulia daripada orang yang tidak pernah berdosa. Nabi itu kan tidak pernah berdosa karena dia maksum, dijaga oleh Gusti Allah. Dan ternyata awan tadi menaungi orang yang berdosa lalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka teman-teman, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kamu tidak sanggup bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal ibadahnya, maka berlomba-lombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Kalau kamu tidak bisa bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal solehnya, dengar amalnya orang soleh itu kita sudah keder duluan. Imam Ahmad bin Hambal sehari bisa sholat 300 rakaat. Imam Syafi'i di hari-hari biasa bisa khatam Quran setiap hari. Di bulan Ramadan bisa 2 kali khatam sehari. Imam Al-Bukhari dalam sehari bisa sholat 1000 rakaat. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As sepanjang hidupnya tidak pernah putus dari puasa. Daud khatam Quran setiap 3 hari. Kita keder duluan kan kalau mau bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal-amal ibadahnya itu. Apalagi Ramadan kemarin, waduh, sudah banyak bolongnya dan lain sebagainya. Maka kata Allah, ada pintu untuk dicintai Allah, yaitu innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang yang bertobat. Kata Imam Ibnu Rajab tadi, kalau kamu tidak sanggup bersaing dengan orang-orang soleh dalam amal ibadahnya, berlomba-lombalah dengan para pendosa, bukan dalam dosanya, tapi dalam istighfarnya, dalam mohon ampunnya, dalam bertaubatnya. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tuba liman wajada fi kitabihi istighfaron katsira. Maka berbahagialah kelak di akhirat orang yang menemukan di dalam catatan amalnya ada banyak istighfar. Yang lagi punya masalah, yang hidupnya ruwet, yang gak karu-karuan. Mungkin masalah Anda itu belum selesai bukan karena kurang ditafakuri, bukan karena kurang dipikirkan solusinya,
tetapi masalah Anda belum selesai karena kurang istighfarnya. Karena itu dulu di zaman Imam Hasan al-Basri, beliau di Masjid Basrah melayani konsultasi, ada orang-orang bertanya tentang berbagai masalahnya, dari dililit utang, dari susah punya anak, dari pernikahannya terancam bubar, dari orang yang kemudian jatuh melarat, dari orang yang kemudian dikejar-kejar karena jadi buronan, macam-macam. Solusi yang beliau jawabkan adalah perbanyaklah istighfar. Boleh jadi masalah kita timbul karena kurang istighfar. Ini makanya innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi kalau yang pertama tadi kita berjuang untuk menjaga ketakwaan, dengan itu dicintai Gusti Allah. Yang kedua supaya dicintai Gusti Allah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Maka beruntunglah orang yang memperbanyak istighfar sampai tidak sempat berdosa. Na'udzubillah, jangan sampai kita sibuk berdosa sampai tidak sempat istighfar. Jadi ini istighfar. Tat, gimana ya Tat, sudah sering istighfar, sudah sering bertobat, tapi dosanya terulang-ulang terus. Sampai malu mau istighfar lagi. Ya malunya jangan malu istighfar, malu berdosanya. Malu kok malu istighfar, itu kebalik gitu ya. Jadi kata Imam Hasan al-Basri, ketika ditanya saya ini sudah istighfar tapi kok balik dosa yang sama. Istighfar lagi balik dosa yang sama. Apa kami ini nggak malu sama Allah? Kata Imam Hasan al-Basri, jangan sampai kamu menggembirakan setan. Apa itu menggembirakan setan? Putus asa dari ampunannya Gusti Allah. Karena yang paling membuat setan bahagia kalau orang sudah putus asa dari rahmat dan ampunannya Gusti Allah. Selama masih bisa bertaubat, masih bisa beristighfar, istighfar terus. Karena dengan istighfar kita mengecewakan setan. Kita ngerjain setan. Kok ngerjain setan Pak Ustadz? Lah iya, setan itu untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa, ikhtiarnya, usahanya, perjuangannya, mungkin luar biasa. Jadi Anda itu untuk ditarik ke dalam satu dosa oleh setan, ternyata setannya berjuang selama 1 bulan. Ternyata habis berdosa, istighfar, tobat, air matanya netes, semua dosanya diampuni Gusti Allah. Jadi setan pekerjaannya selama sebulan mubadir. Itu cara mengerjai setan. Meskipun dulu waktu di pondok, saya itu sama teman-teman pernah usil ngerjai setan dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Kami bikin sambal yang sangat pedes, ditambah juga dengan nasi. Nasinya menul-menul kayak nasi Jepang. Pokoknya beri beras yang enak, dimasak, disajikan dengan lauknya itu sambal terong, pedes gitu. Lalu disiapkan pereda pedes. Pereda pedes itu menurut kaum santri seperti kami dulu, itu adalah intip, dikum pakai air hangat. Tahu intip? Kerak nasi, dituangi air hangat, nah itu adalah penyembuh kepedesan nomor 1. Caranya gimana ngerjain setan? Ayo ini makan bareng-bareng, tidak boleh ada yang baca basmalah. Soalnya apa? Kalau makan tidak baca basmalah, setannya ikut makan. Tapi nanti minum harus baca basmalah. Lalu makan bareng-bareng, nggak baca basmalah. Biar apa? Biar setannya ikut makan dan kepedesan. Habis itu sebelum minum baca basmalah, sehingga setannya tidak bisa ikut minum, kapok. Nah itu keluguan santri ya. Jadi bukan itu. Cara ngakali setan adalah dengan memperbanyak taubat. Memperbanyak istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin, yang akan berdampak dicintai Gusti Allah. Jadi yang pertama tadi Allah cinta bertakwa. Yang kedua Allah cinta yang bertaubat. Ini penting.
Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Panjenengan beruntung tinggalnya di Jepang. Jepang ini salah satu tempat di mana saya senang dengan toiletnya. Karena toilet Jepang itu dudukannya bisa diangetin gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang menyediakan fasilitas ditambahi musik gitu. Pokoknya toiletnya nyaman, sentorannya bagus begitu ya. Untuk istinja itu sangat mendukung. Panjenengan pergi ke Eropa, panjenengan pergi ke Amerika, toiletnya cuma bisa pakai tisu begitu ya. Tidak pakai sentoran air, kotornya itu tidak sempurna bersihkannya dan lain sebagainya. Kalau di Jepang ini nikmat, Masya Allah. Jadi ini mutatahhirin, itu dicintai Gusti Allah. Mudah-mudahan dengan begitu saudara-saudara kita Jepang ini karena sudah disayangi Gusti Allah, karena mereka senang mensucikan diri, senang membersihkan diri. Mudah-mudahan kelak mereka orang-orang yang juga bisa menerima hidayah. Mudah-mudahan mereka juga orang-orang yang bisa menerima Islam. Mudah-mudahan mereka menjadi para pembawa risalah nanti di akhir zaman insya Allah. Dan agen-agennya ya panjenengan semua. Ini teman-teman pekerja sudah pada siap jadi menantu orang Jepang? Misalnya. Maka Allah mencintai orang yang mensucikan diri, bebersih. Maka kalau di dalam Islam, sunnah Nabi SAW buat panjenengan bukan cuma istinja, ada namanya istibra. Kalau istinja itu membersihkan dari apa yang keluar dari jalan depan, kubul maupun jalan belakang, dubur, itu ya, sebersih-bersihnya, sekuat kita dengan air, atau kalau tidak ada air dengan batu, istijmar namanya. Kalau di Indonesia makanya disebut buang air kecil dan buang air besar. Ini bukan merujuk kepada yang keluar dari kubul dan dubur, tetapi buang air itu merujuk kepada air yang dipakai untuk istinja. Jadi bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu sejak dulu sudah berorientasi kepada fikih. Disebut buang air kecil karena air yang dipakai untuk istinja itu sedikit. Disebut buang air besar karena air yang dipakai untuk istinja itu banyak. Jadi buang air kecil, buang air besar itu bukan yang keluar dari badan kita, tapi air yang dipakai untuk membersihkan. Ini sering keliru paham, dikiranya itu air besar. Air besar gimana? Kan bukan air yang keluar. Gitu ya. Jadi itu buang air kecil, buang air besar. Namanya istinja. Ada namanya istibra. Istibra itu mensucikan diri supaya tuntas. Hati-hati supaya nanti setelah misalnya celananya dipakai kembali, pakaiannya dipakai kembali, tidak ada najis yang keluar lagi. Itu penting, istibra. Kalau laki-laki caranya dengan ada bagian yang ditekan, boleh juga dituntaskan dengan cara dehem. Tahu dehem? Itu biar tuntas. Jadi kalau ada teman kita di toilet dehem-dehem, jangan diketok-ketok terus, itu sudah mau selesai ya. Sabar. Karena dia sedang istibra. Itu kan bagian dari mensucikan dari. Itu biar tuntas. Itu namanya istibra. Maka Allah mencintai orang-orang yang mutatahhirin, mensucikan diri. Kayak begini juga dibahas loh di dalam Islam. Iya, saking sempurnanya. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan ittaqul baula fa innahu awwalu ma yuhasabu bil abdu fil qabri. Hati-hati terhadap kencing karena dia perkara yang pertama dihisab di alam kubur. Karena urusannya dengan sah tidak sholatnya, sah tidak wudhunya, sah tidak ibadah-ibadah yang lain. Makanya penting untuk memperhatikan ini. Kalau putri saya nggak tahu apakah dehem juga efektif atau tidak. Ya, monggo dicari caranya kira-kira supaya intinya tuntas. Ya, kalau laki-laki sudah saya praktekkan betul, dehem itu termasuk ikhtiar menuntahkan. Itu insya Allah keluar sampai bersih gitu ya. Itu bagian dari kita supaya dicintai Gusti Allah. Yuhibbul mutatahhirin, mencintai orang yang membersihkan diri, membersihkan lahir dan batin. Ya, bukan cuma lahiriah tapi juga hatinya. Maka
Allah Subhanahu wa taala tadi juga selain mencintai orang yang tawabin, dia juga mencintai yang mutatahhirin. Maka yang berikutnya dia juga wallahu yuhibbul muhsinin, mencintai orang yang berbuat baik. Jadi sesudah merasa melakukan keburukan lalu disusuli dengan kebaikan, maka dia termasuk orang yang berbuat baik. Maka berbuat baik itu dicintai Gusti Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Di lain tempat Allah juga mengatakan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu dalam segala aspek, dalam ibadah. Dalam ibadah misalnya Rasulullah SAW mengatakan al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan dalam ibadah itu kamu beribadah seakan-akan sedang melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihat kamu. Itu ihsan. Ihsan dalam berbuat. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Kalau kamu menyembelih, kalau salah seorang di antara kamu menyembelih, maka dia wajib untuk menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Ini nanti kalau di Indonesia sebentar lagi Idul Adha, itu harus tajam pisaunya, disenang-senangkan sembelihannya. Itu kepada hewan saja seperti itu. Apalagi kepada sesama manusia. Membawa kebaikan, berbuat ihsan. Dulu ada cerita salah seorang dosen saya di teknik UGM ketika kuliah di Jepang ini berbuat ihsan kepada tetangga dengan cara yang sederhana. Jadi tetangganya ini liburan. Dulu langganan koran itu masih dilempar ke dalam halaman. Zaman dulu ya, langganan koran itu dilempar ke halaman. Nah, setiap kali ada tukang koran lempar ke halaman tetangga itu diambili sama dia, dikumpulkan sampai lebih dari 10 koran karena pergi liburannya 10 hari lebih. Di hari ketika tetangganya itu pulang dari liburan, dia membawakan tumpukan koran itu disertai bikinkan bubur kacang hijau untuk tetangganya. Diserahkan, kemudian tetangganya heran, kok tanya, kok Anda peduli amat sampai ngumpulin koran saya untuk Anda, berikan kepada saya di saat saya selesai liburan. Iya, saya itu kebiasaan di Indonesia, mungkin di sini ini tidak tepat sih, tapi kalau saya di Indonesia khawatir kalau ada koran berserakan di depan rumah, maka ada orang lewat tahu kalau rumahnya kosong, khawatirnya ada yang berniat kurang baik, makanya korannya saya kumpulkan. Itu juga halaman, alhamdulillah saya sapu kalau hari-hari tertentu biar bersih. Kaget tetangganya, kok bisa begitu? Siapa yang ngajari Anda yang seperti itu? Kami kalau muslim sama tetangga diajarin baik seperti ini ada bubur kacang hijau silahkan diicipi. Masya Allah. Jadi berbuat ihsan semacam itu tetangganya ini kemudian respect. Paling tidak dia tidak bersangka buruk tentang Islam, tentang Indonesia. Dan kemudian bahkan dalam salah satu cerita ada yang kemudian bersedia bersyahadat mengikuti beliau. Ini luar biasanya makna perbuatan ihsan, dampak dari perbuatan ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang ihsan. Jadi dalam sabda Rasulullah yang pertama, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kita tahu wallahu yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang bertakwa. Dalam sabda beliau yang kedua, ketika Rasulullah SAW bersabda, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, kalau kamu terlanjur melakukan keburukan, segera susuli dengan kebaikan, supaya bisa menghapusnya, maka innallaha yuhibbut tawwabin, wa yuhibbul mutatahhirin, dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terakhir, sabda Rasulullah SAW berbunyi, wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada semua manusia dengan akhlak yang mulia.
dengan akhlak yang baik. Rasulullah mengatakan, An-nas, berakhlaklah kepada semua manusia, bukan berakhlaklah kepada yang muslim, berakhlaklah kepada yang mukmin, bukan, berakhlaknya kepada semua manusia dengan akhlak yang baik. Dan karena itu juga perlu kesabaran di dalam bergaul dengan sesama manusia, juga kesabaran dalam menerima musibah, kesabaran dalam tetap taat, kesabaran dalam menghindari maksiat. Dan inilah kunci cinta Allah yang berikutnya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Ini hal yang juga sangat penting di dalam hidup kita. Sabar itu baik. Kata Profesor Quraish Shihab, sabar, sobara, sod, ba'ra, dalam bahasa Arab itu akar bagi 37 varian kata, yang 37 varian kata itu semuanya baik maknanya. Saking indahnya kata sabar. Maka kalau dalam Al-Quran ada kata-kata wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kenapa sabar kok gembira? Jadi ayat tentang musibah, ayat tentang ujian dalam Al-Quran itu diakhiri dengan kata-kata berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Kenapa kok gembira? Ya tadi, satu, dicintai Gusti Allah. Penjenengan kalau ada yang bilang I love you, aku mencintaimu, aku sayang padamu, seneng nggak? Seneng. Tergantung kan siapa yang mengucapkan itu. Ya ini Gusti Allah yang mengucapkan, pasti seneng. Dicintai Gusti Allah. Sampai yang seneng nggak kalau ada yang mengucapkan, aku akan selalu bersamamu, aku akan selalu di sisimu, aku akan selalu mendampingimu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Seneng nggak? Seneng. Ada yang setia kepada kita. Lebih senang lagi karena yang mengatakan adalah Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Nih mas-mas, senang nggak kalau penjenengan bekerja begitu gajian, ternyata gajiannya unlimited. Mana gaji saya itu? Kok gudang? Ya gudangnya isinya tumpuan emas. Boleh ambil sesukanya. Mana gaji saya? Itu. Loh, kok kertas? Iya itu kertas cek. Loh kok kosong? Boleh diisi berapapun. Loh kok panjang banget? Iya tak terhingga. Seneng gak dapat gaji yang begitu? Bayarannya begitu. Itulah orang sabar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya disempurnakan Allah tanpa batas, tanpa hitungan. Terus penjenengan mencapai prestasi, senang atas prestasi itu, tapi dirayakan yang biayai perayaannya orang lain. Senang gak? Senang. Congratulations and celebration. Nah orang sabar lebih senang lagi karena disambut secara khusus oleh para malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian sudah bersabar di dunia. Jadi amal-amal yang lain gak ada sambutan khusus. Tapi kalau sabar ada sambutan khusus. Masya Allah. Ini kebahagiaannya orang yang sabar. Apalagi di akhir ayat tentang musibah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah dan kasih sayangnya. Dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu sabar. Dulu Imam Hasan al-Basri itu saking baiknya sama tetangga beliau itu. Rumahnya di Apato bawah, tetangganya di Apato yang atas. Ternyata toiletnya tetangganya itu rembes. Suatu hari beliau sakit, tetangganya ini lihat ada orang-orang Islam murid-muridnya Imam Hasan al-Basri pada jenguk, lalu dia ikut jenguk.
Lalu begitu tahu di dalam rumahnya Imam Hasan al-Basri ada ember untuk menampung tetesan-tetesan yang berbau dari toiletnya yang di atas. Maka kemudian dia bertanya, wahai Imam, sampean sudah berapa lama ini nampung rembesan dari toilet saya yang di atas? Kata Imam Hasan al-Basri, belum lama, baru 30 tahun. Ya Allah, kenapa nggak sampaikan dari kemarin-kemarin? Saya khawatir kalau saya sampaikan jenengan merasa terbebani, karena biaya renovasi juga tidak murah, susah, sampai tahu itu memberatkan Anda. Nggak apa-apa lah, wong cuma saya bisa tampung pakai ember saya ini, tidak ada masalah, kata beliau. Masya Allah. Itu yang menyebabkan tetangganya ini, demi Allah, agama yang ngajari umatnya seperti yang Anda lakukan ini, pasti agama yang benar. Kemudian dia bersyahadat ya karena kesabarannya kepada tetangga. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu cinta kepada orang yang sabar. Dan terakhir, teman-teman yang disayang oleh Allah, maka Allah itu innallaha yuhibbul mutawakkilin, cinta kepada orang-orang yang bertawakal, yang pasrah kepada Gusti Allah. Setelah dia memperjuangkan urusannya, maka hasilnya itu dia pasrahkan kepada Allah. Dia pasrahkan kepada yang menggenggam hidupnya. Dia yakin kepada Gusti Allah, karena Allah itu yang menuliskan takdirnya. Dan Allah itu maha benar, tidak pernah keliru. Maha baik, tidak jahat. Allah itu maha adil, tidak pernah zalim. Allah itu maha bijaksana, tidak pernah sembarangan. Maka takdir yang dituliskan, kejadian apapun yang menimpa, pasti ada hikmahnya, pasti ada maknanya, pasti ada kebaikannya bagi dirinya kelak. Demikian sebagai satu pemahaman kita menjaga cintanya Gusti Allah di negeri Sakura ini. Yang pertama dengan sabda Rasulullah SAW, bertakwa dimanapun berada, susuli kebaikan kepada keburukan yang terlanjur. Yang ketiga, berakhlak kepada sesama dengan akhlak mulia. Dan kita yakin Allah cinta kepada orang bertakwa, Allah cinta kepada orang bertobat, Allah cinta kepada orang mensucikan diri, Allah cinta kepada orang yang ihsan berbuat baik, Allah cinta kepada orang yang sabar, dan Allah cinta kepada orang yang tawakal. Itu rumus hidup kita. Mudah-mudahan bisa kita pegangi sepanjang hidup kita, menjadikan hidup kita insya Allah bermakna di dunia sampai di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.